Bismillahirrahmanirrahim. Telah sampailah kita pada acara inti, yaitu uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Pertama, saya sapa dulu guru kita, Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Beliau sebagai pendiri dan penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marani, Bu Nurbaiti Harun, dan Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Ya, kepada Ibu Nurbaiti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Marani. Oke, sehat selalu ya. Dan kepada semua peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saatnya kita pada acara inti, yaitu pada pagi hari ini pembahasan surat Al-Imran ayat 65 yang akan dibawakan oleh Ibunda Nurbaiti Harun sebagai pendamping Ustadz Hazrizal Al-Hasani. Untuk itu, sebagai pembuka acara inti, kepada beliau Ustadz Hazrizal Al-Hasani, waktu kami persilahkan. Syukran Bu Marani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan nikmat pada kita semuanya yang kita tak mampu untuk menghitungnya. Betapa banyak nikmat dari Allah pada kita dari waktu ke waktu tanpa putus. Nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita berjalan, dan nikmat yang lain sebagainya. Dan yang banyak itu nikmat, kita sangat bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah SWT. Mulai dari Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti, hanya ada satu agama di sisi Allah, yaitu agama Islam. Di sisi manusia silakan banyak, tapi di sisi Allah hanya satu, Islam. Allah yang meridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran, dan mudah bagi kita untuk beramal soleh. Dan sekaligus mudah bagi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Kita tinggalkan itu semuanya. Dan itu mudah karena kita punya faktor iman. Kemudian kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Dengan sehat badan kita bisa beraktivitas dengan normal, bisa melakukan semua kegiatan kita dengan baik. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nah, dengan nikmat panjang umur ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita menghadap Allah nanti. Kemudian pada pagi ini kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bertadabbur dengan Al-Quran. Dan ini nikmat tidak semua orang diberikan oleh Allah. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu. Pada saat Bapak Ibu ditawarkan Al-Quran dan Ibu mau, berarti Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan. Tapi pada saat ditawarkan Al-Quran kepada seseorang dia mengelak, percayalah, dia sedang ada masalah dengan Allah. Punya masalah, cuman tidak disadarinya. Kalau orang ditawarkan untuk belajar Quran, lalu tidak tertarik, dan macam-macam alasan, kesibukannya lah, dan alasan apapun lah, dia tidak tertarik, percaya. Kalau diteliti lebih jauh, dia sedang bermasalah dengan Allah. Kenapa? Man arada yataqallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Ingin ngobrol dengan Allah, baca Quran. Nah sekarang dia mentadabbur Quran nggak mau. Berarti secara apa? Hakikatnya nggak ingin ngobrol sama Allah. Nah, kalau tidak ingin ngobrol sama Allah, kita bermasalah. Kita di sini alhamdulillah semuanya yang jumlah 114 orang ini saat ini ingin mentadabbur Al-Quran.
naik Zoom hanya bicara Quran. Alhamdulillah, tentu faktor cinta Bapak Ibu kepada Quran itulah mendorong Bapak Ibu untuk mau mendengarkan uraian Al-Quran nanti. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah memperagakan kepada kita, beliau sudah berbuat bagaimana sebagai seorang ayah, bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang anggota masyarakat, bagaimana sebagai seorang pedagang, dan bagaimana sebagai seorang pemimpin. Beliau sudah memperagakan, tinggal kita mencontoh beliau. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau memberikan syafaat kepada kita, dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Lalu kita bergandeng tangan dengan beliau menuju surganya Allah. Dan kita juga berharap tetangganya Rasulullah di surga nanti. Oh, tinggi amat cita-cita kita, iya. Kita punya visi yang tinggi sekali. Apa modal kita? Mencintai Al-Quran. Kita cinta pada Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan di surga nanti orang dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Begitu juga di neraka. Nah, kita pengen bersama Rasulullah. Kenapa? Kita mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai Al-Quran. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, kita cinta pada Al-Quran. Sebagai bukti. Ya Allah, saksikan kami, ya Allah, bahwa kami mencintai Engkau dan kami mencintai Rasulullah. Dan temukan kami nanti dengan beliau, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-65. Dan di depan Bapak Ibu semua sudah ada Ali Imran ayat 65. Ya. Insya Allah, pagi ini saya ditemani oleh Bu Nurbaiti Harun. Assalamualaikum, Bu Nurbaiti Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau tahu berapa usia Bu sekarang? Kalau menurut mak saya, Ustadz, saya lahir sebelum merdeka. Oh, Ya maklum orang dulu, Ustadz. Kapan saya lahir, Mak? Oh, orang merdeka, kamu sudah berumur 4 bulan, katanya. Jadi berarti belum merdeka, Pak. Tapi saya buat sendiri hijrah saya, Pak. Oh, ya, Pak. Dulu belum ada kalender. Jadi sama dengan ini ditanya orang, tahun berapa lahir? Saya pernah ke KN dulu di sana. Saya nggak tahu lahir, tapi pas Gampo Padang Panjang saya udah bisa berlari gitu. Jadi pas Gampo Padang Panjang bisa lari. Nah, pas Gampo di situ saya udah umur sekian. Ukurannya gitu dulu. Jadi pas mereka ibu sudah umur 3 tahun ya. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Paling tidak umurnya 77 sekarang ya. Iya, Pak. 78 lah. 78 lah ya. Tapi semangatnya kayaknya semangat 35. Semangatnya. Iya, Pak. Amin, amin. Itu yang muda-muda ya. Saya sampaikan usia tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Kalau saya kan udah tua tuh, Baiti itu. Usia jangan jadikan alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Apapun, alasan usia kah, alasan penyakit kah, alasan macam-macam lah. Buang semua alasan itu. Nggak laku di depan Al-Quran. Nah, kalau kita dikatakan alasan tua saya nggak bisa lagi ke Quran lagi, usia itu marah ke kita. Ya Allah, aku muda dulu dibawa kemana? Jadi serang balik. Jadi udah, dan aja seperti Ibu Baiti. Masalah usia belakangan. Jadi proses tetap jalan ya, Bu Baiti ya. Iya, Pak. Semangat, Bro. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Berapa lama Bu Baiti membahas ayat 65 ini? Ini kebetulan agak singkat, Pak Helmi yang tahu sejarahnya nih. Ada penawaran. Ada penawaran di 2 grup saya baca. Aduh, kok belum ada yang ngambil ya? Ya sudahlah, saya coba ngambil gitu sambil melatih diri, Pak. Nah, kalau nggak latih kan ya kita merasa sudah tahu, tapi setelah sampai ke ayat semuanya buyar begitu, Pak. Jadi saya paksakan diri saya begitu, Pak. Ya, mantap. Paksakan bahasa manusia, tapi dalam hati kita ikhlas kita, Ibu ya. Iya. Bahasa manusia. Artinya kita pengen betul-betul mengharap, itu namanya kayak pengen sungguh-sungguh, keinginan yang sungguh-sungguh untuk memahami Quran, terpaksa. Kesungguhan namanya. Ya. Iya, Pak. Silakan Bu nanti dibahas ayatnya biar kita dengar semuanya. Silakan. Iya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani selaku pencetus, pendiri, pembimbing metode gramatikal Al-Hasani. Selanjutnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing metode gramatikal Al-Hasani dan pembimbing tahsid. Dan tak lupa kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada Zoom subuh ini. Terutama kepada Ibu Nur Aini dan Mbak Pepe selaku pembimbing kelas pagi yang memberikan masukan dan arahan kepada kami. Dan yang istimewa, adik saya, Bu Nel Ernawati, yang banyak memberikan arahan pada saya. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Maharani sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Baiklah, saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 65 secara gramatikal dan sebelumnya akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan menggal ayat ini menjadi 19 penggalan. Ya, penggalan pertama ya. Penggalan kedua ahlul kitabi. Penggalan ketiga 5. Penggalan keempat tuhajuna. Penggalan kelima fi. Penggalan keenam Ibrahim. Penggalan ketujuh wa. Penggalan ke-8 ma. Penggalan ke-9 unzilati. Penggalan ke-10 at-tauratu. Penggalan ke-11 wa. Penggalan ke-12 al-injilu. Penggalan ke-13 illa. Penggalan ke-14 min. Penggalan ke-15 ba'dihi. Penggalan ke-16 a. Penggalan ke-16 ma. Fa. Penggalan ke-17 la. Penggalan ke-18 penggalan ke-18 la. Penggalan ke-19 taqiluna. Halo? Iya, lanjut, halo. lanjut, Bu. Lanjut ya. Ya, saya kedengar kok diam gitu. Ya. Ya, Bu, saya.
Selanjutnya saya akan uraikan. Ya, huruf bermakna artinya wahai. Ahlal kitabi, kata benda majemuk yang terdiri dari dua kata benda, ahla dan ahli kitabi. Al-kitabi. Ahla, kata benda dengan akar kata ahla, akar katanya ahla, kata bendanya ahlun, polanya fa'lun. Ada di dalam M. Yunus halaman 52, artinya ahli atau keluarga. Al-kitabi, kata benda kedua, cirinya di awal alif lam dan di akhir bi. Kata bendanya kitabun, polanya fi'lum. Ada dalam M. Yunus halaman 366, artinya kitab. Jadi arti dari ahlal kitab adalah ahli kitab. Selanjutnya 5 huruf bermakna artinya apa sebabnya. Penggalan berikutnya, tuhajuna, KKSAD, cirinya berawalan tu dan berakhiran waunun. Pelakunya antum, akar katanya haja, polanya fa'ala. Dalam M. Yunus halaman 237 yang artinya kalian berbantahan. Selanjutnya fi, huruf jar, artinya tentang. Selanjutnya Ibrahima, kata benda nama yang diartikan dengan Ibrahim. Penggalan ketujuh, wa, huruf bermakna artinya padahal. Berikutnya ma, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-8, unzilati. Unzilati itu KKL pasif, sebetulnya unzilat. Tetapi di sini unzilati karena ada alif lam di depannya. Cirinya KKL pasif dengan akhiran ta tadi, ta sukun. Tetapi di sini jadinya ta kasrah karena ada alif lam. Pelakunya hiya, akar katanya nazala, polanya af'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 448 yang artinya dia telah diturunkan. Selanjutnya at-tauratu, kata benda nama artinya Taurat. Selanjutnya wa, kata bermakna huruf bermakna artinya wa, dan selanjutnya penggalan ke-12 al-injilu, kata benda nama artinya Injil. Penggalan ke-13 illa, huruf bermakna artinya melainkan. Penggalan ke-14 huruf jar, min, huruf jar artinya dari. Selanjutnya penggalan ke-15 ba'dihi, kata benda majemuk terdiri dari dua kata, ba'di dan kata benda hi, kata ganti. Ba'di akar katanya ba'uda, kata bendanya ba'dun, pola kata bendanya fa'lun. Ada dalam M. Yunus halaman 68 artinya setelah.
atau sesudah. Kemudian ada hi sebagai kata ganti, maka ba'dihi menjadi artinya setelahnya atau sesudahnya. Selanjutnya penggalan ke-16, a artinya huruf bermakna artinya apakah, fa huruf bermakna artinya maka, penggalan ke-18 la huruf bermakna artinya tidak. Jadi afala artinya apakah maka tidak. Selanjutnya KKSAD, takiluna, KKSAD dicirikan dengan awalan ta dan akhiran waw nun dengan pelaku antum. Akar kata aqala, pola, fa'ala ada pada Mahmud Yunus halaman 275. Artinya kalian memahami. Selanjutnya arti keseluruhan, wahai ahli kitab, apa sebabnya kalian berbantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan dari sesudahnya? Maka apakah kalian tidak mengerti? Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ternyata usia tidak membatasi. Kalau usia tua, walaupun tua, kalau semangat tempur tinggi, jadi juga jadinya. Ibu walaupun usia 77 lebih tua dari kemerdekaan, tapi sepertinya usianya baru kayak kemarin ini. Semangatnya Bu ya. Ya semangat kalah anak muda semangat. Mohon doanya Ustaz. Semoga istiqomah. Amin, amin. Ingat Bu, berarti masuk pertama langsung minta tugas Pak. Jadi itulah Bapak Ibu kalau diberikan tugas nanti jangan ngelak, kayak meminta malah. Pak ini saya lagi giliran saya. Jadi kalau tidak kita latih kapan lagi Bu? Bagus itu filosofinya. Kalau kita nggak coba kapan kita bisa ya Bu ya? Iya Pak. Kita diam nggak apa ya, nggak kesempatan nggak mampir ke kita. Kalau kita diam pasif, maka kesempatan nggak mampir. Jadi rebut kesempatan, get the moment. Ambil kesempatan, jangan ditunggu kesempatan menghampiri kita, tapi carilah. Kan karunia dicari Allah, dicari ya. Oke, baik, bagus sekali Bu Nur Baiti Harun tadi, bagus sekali ya, sudah komplit. Dia tidak bicara masalah gramatikal lagi. Saya mungkin agak sedikit bicara konteks ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Siapa mereka ahli kitab itu? Dan definisi para ulama mengatakan ahli kitab adalah orang-orang yang diturunkan Taurat dan Injil kepada mereka. Mereka memahami Taurat dan Injil. Tapi kalau Taurat dan Injil sekarang, itu bagaimana kata Allah dalam surat Al-Baqarah, mereka sudah merubah-rubahnya. Ya ahli kitab, lima tuhajjuna. Kenapa kalian menganggap tuhajjuna itu berbantah-bantah di Ibrahim, tentang Ibrahim? Apa bantah mereka? Mereka masing-masing mengaku Ibrahim kelompok mereka. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim orang Yahudi, orang Nasrani bilang Ibrahim orang Nasrani, sesuai dengan kitabnya masing-masing. Nah, jadi mereka berbantah-bantah berebut tentang Ibrahim. Padahal Ibrahim adalah seorang Muslim. Yang lebih berhak terhadap Ibrahim itu adalah orang Islam. Nah, jadi mereka berbantah-bantah bertengkar tentang Ibrahim. Nah, kondisi ini pernah saya alami dulu dengan beberapa orang Nasrani dan Yahudi. Kita mereka memang ada. Ibrahim kata mereka, ya memang sama-sama dari Allah ya, pembawa tauhid ya. Di dalam Taurat juga ada tauhid, dalam Injil juga ada tauhid. Tapi mereka menganggap itu milik mereka. Karena mereka menganggap mereka sudah final. Jadi pada saat Yahudi menganggap kitab Taurat terakhir. Jadi mereka nggak ngakui lagi kitab berikutnya. Dan di Injil juga gitu. Mereka menganggap kitab mereka sudah terakhir. Mereka nggak ada lagi. Padahal di kita jelas bahwa Nabi adalah Nabi penutup akhir zaman. Jadi lima tuhajjuna. Kenapa kalian menganggap atau mengklaim di Ibrahim bahwa Ibrahim itu milik kalian semuanya? Ibrahim kelompok kalian. Nah, Allah bantah.
Wama unzilatil Taurat, dan tidaklah diturunkan Taurat, wal Injil dan Injil, kecuali setelahnya. Ini kan setelahnya, jadi kok ngarang-ngarang. Sama aja kita cerita tentang Majapahit, oh Majapahit itu keturunan saya itu. Saya orang Jawa bilang, oh itu saya itu. Orang ini bicara, oh itu saya. Kan kita nggak lain belakangan. Yang kita temukan hanya sejarah. Yang temu sejarah, nah sejarah ini yang sudah dirubah-rubah orang. Maka kita bisa aja membuat jalur ke atas, bahwa saya keturunan Sunan Kalijaga, bisa. Ada lagi yang ngaku, saya keturunan ini, dari raja ini, bisa. Nah, padahal tidak. Kalau jelas ya salah. Tapi ini kan mereka sudah ada perubahan-perubahan. Kalau perubahan-perubahan itulah mereka berbantah-bantahan, mengklaim bahwa Ibrahim adalah orang Yahudi, satu lagi Ibrahim adalah orang Nasrani. Padahal Ibrahim adalah orang yang aslamtu. Dia mengatakan di surat Al-Baqarah bahwa Ibrahim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali itu. Pada surat Al-Baqarah 132 sedikit agak saya kaitkan kepada itu, agak penting ini ya. Nanti mungkin Pasal juga bisa mengkaitkan pada surat itu. Isqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah berkata kepada Ibrahim apa? Berserah dirilah kalian engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nah, dia berpesan kepada, dia mengatakan bahwa aku berserah diri kepada Tuhan sekalian alam. Nah, bahkan dia berpesan kepada anaknya, wasa Ibrahimu, wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bani innallaha astafa lakum dan selanjutnya. Jadi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, kepada cucu kepada bahwa dia adalah kelompok orang-orang yang Muslim. Nah, jadi gitu ya. Jadi Ibrahim adalah seorang Muslim, bukan seorang Nasrani dan bukan Yahudi. Semua nabi Muslim. Tidak ada nabi yang tidak Muslim. Semua nabi, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, semua membuat kalimatullah, semua membuat kalimat tauhid. Ya, Bapak Ibu semuanya, saya yakin bahwa semua nabi adalah Islam. Dan ada pula nanti dipilah-pilah, oh nabi ini agamanya ini, nabi ini agamanya ini. Enggak, semua nabi adalah agama Islam. Karena agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 19, jelas sekali, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada satu agama yang lain di sisi Allah. Baik, Bapak Nurbaiti Harun, kayaknya sudah komplit sekali. Nah, kemudian, afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Apakah kalian tidak memahami? Nah, kita memahami sekali bahwa Ibrahim adalah orang Muslim. Jadi kita memikirkan betul-betul bahwa memang Ibrahim, dan itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengakui semua nabi ke atas itu takwi. Mereka enggak milah-milah. Maka saya enggak, katanya empat saja. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaatnya. Ya. Ini kita pada pagi ini bicara tauhid, bagaimana Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, dan kita tetap yakin bahwa semua kitab-kitab yang datang dari Allah yang aslinya ada dalam Al-Quran. Apa isi Taurat yang aslinya ada dalam Al-Quran. Apa isi Injil yang aslinya ada dalam Al-Quran. Jadi kalau serpihan-serpihan sekarang berbeda, itulah karena ulah tangan manusia. Demikian, lebih kurang mohon maaf, dan kalau ada yang salah, karena kami sedang belajar, tentu ada hal-hal yang kurang yang tidak kami sengaja. Yaitu, maaf Bapak, tentu kami harap semuanya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Marani sebagai MC, kami kembalikan acara ini untuk dipandu tanya jawabnya. Silakan Bu Marani. Baik, terima kasih Ustadz. Pertama sekali saya ucapkan kepada Bunda Nurbaiti, Masya Allah, selamat Bunda. Terima kasih Mbak Marani. Semoga selalu sehat selalu. Amin. Demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap dari ilmunya. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal